Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi hari ini insya Allah ngaji bersama ya. Untuk itu sebelumnya kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat nikmat iman dan Islam, kita bisa bersilaturahim, kita bisa melakukan amal-amal ibadah. Pagi hari bangun tidur, bisa melakukan sholat subuh, dan pagi hari ini kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita juga dengan mengumpulkan beberapa kebaikan. Ya, di antaranya adalah bersilaturahim, ngaji, dan beraktivitas mempersiapkan mungkin untuk para ibu mempersiapkan kebutuhan keluarga dan sebagainya. Semoga ini adalah menjadi bagian dari berkahnya doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Juga selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan untuk kita, teladan hidup sepanjang zaman, dan Nabi menjadi pembawa risalah ya yang memperjuangkan risalah ini hingga sampai kepada kita umat terakhir, umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang Allah rahmati, kita melanjutkan ngaji Sirah Nabawiyah. Kita belajar sirah untuk bisa mengenal bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana Nabi memberikan contoh-contoh dalam kehidupan. Karena yakinlah bahwa setiap ini adalah Islam itu adalah risalah panutup, risalah terakhir, artinya risalah yang sudah cukup bisa menjawab tantangan-tantangan zaman, gitu. Dan apa yang dialami oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi itu juga menjadi role model, gitu ya. Baik itu dalam perjuangannya, ya, baik itu dalam pengasuhan, pendidikan maupun juga secara pribadi, gitu ya. Nah, pagi hari ini ya, coba kita akan mengulis, melihat ya satu hal kecil ya, mungkin sederhana ya, tapi juga terjadi related dengan kita, gitu ya. Mungkin ada beberapa kesempatan kita merasakan sedih, merasakan ingin menangis gitu kan ya, ya, ataupun mencucurkan air mata. Itu sesuatu yang alamiah kita, sesuatu yang naluriah. Bahkan sebenarnya itu juga memiliki keutamaan-keutamaan ya. Keutamaan ketika kita menangis ya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Ini sesuatu yang mustahil ya. Artinya kalau orang menangis karena rasa takut ya. Jadi rasa takut ini sesuatu yang menjadi indikator keimanan seorang, rasa takut akan ibadahnya tidak diterima, rasa takut ya akan azab Allah ya. Dan orang merenungkan itu ya dan kemudian menangis ya, itu adalah jawaban atau syarat ataupun juga menjadi jalan ya orang masuk
selamat dari masuk surga dan selamat dari neraka. Ya, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sejarah ya, dalam sirah ya, kita juga pengen lihat, pengen tahu nih gitu ya, pengen lihat momen-momen seperti apa sih baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meneteskan air mata. Momen seperti apa Rasulullah itu menangis. Ya. Nah, dalam dalam potret sejarah coba kita lihat ya. Mungkin ini hal yang sederhana tapi kita lihat, kita gali ya. Kapan Rasulullah itu menangis ya. Tentu saja kalau tangis ya kita juga sering merasakan ya, tangis mungkin kerinduan ya. Rindu sama orang tua, rindu sama keluarga, rindu sama kampung halaman itu juga sesuatu yang terjadi ya. Nah, beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis hanya dengan meneteskan air mata hingga bercucuran air mata di ke pipinya itu ya, hingga bercucuran dan ekspresinya dari dada beliau terdengar suara isak nafasnya. Jadi bukan nangis yang menggeru-geru ya, tapi nangis yang mengeluarkan air mata dan menahan emosi di dalam diri ya, terdengar suara isak nafas di dadanya. Beliau menangis terkadang karena merasa kasihan terhadap mayit ya. Kalau Rasulullah kan punya mukjizat ya, bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur ya. Beliau merasa kasihan terhadap si mayit. Terkadang beliau menangis juga karena takut terhadap nasib umatnya dan mengkhawatirkan kita ya, mengkhawatirkan umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pula karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang beliau menangis ketika mendengarkan alunan bacaan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan tangisan beliau yang terkait dengan membaca bacaan Al-Qur'an ini adalah jenis tangisan tentang kerinduan ya, kecintaan ya, dan tangisan keagungan yang menemani rasa khawatir dan rasa takut Rasulullah SAW. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, Rasulullah SAW menangis pertama ya, momen-momennya ya. Pertama ketika sholat. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu menuturkan, aku menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Dari dada beliau terdengar suara seperti suara air yang mendidih disebabkan tangisan beliau. Ya, tangisan yang menahan emosi, menahan menahan rasa itu kan ya. Sehingga kemudian terdengar seperti gemuruh gitu ya. Ini eh, disampaikan oleh hadis riwayat At-Tirmizi dalam Asy-Syama'il itu ya. Disampaikan tadi oleh Abdullah bin Syakir ya. Jadi momen-momen Rasulullah menangis ya, menangis pertama di saat sholat. Yang kedua, Rasulullah menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah. Ada juga riwayat lain dari Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah suatu ayat kepadaku. Ya, aku bertanya, ya ini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ada juga Abdullah bin Umar. Ya. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, ya, bersabda kepada sahabat ini, bacakan kepadaku, ya, suatu ayat, bacakan suatu ayat kepadaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan ayat untuk engkau, sedangkan ayat itu diturunkan kepada engkau? Ya, jadi sahabat juga merasa apa benar nih, ya, gimana gimana rasanya membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sementara mereka mendapatkan bacaan Al-Quran dari lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Rasulullah memberikan perintah kepada sahabat ya, karena Rasulullah juga senang dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini juga jadi pelajaran sebenarnya buat kita untuk tasmi tasmi mendengarkan Al-Quran ya. Saling membacakan Al-Quran, yang satu membaca yang lainnya mendengarkan ya, ini jadi contoh ya, jadi keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ketika sahabat bilang, bagaimana mungkin, mungkin aku membacakannya, padahal Al-Quran turun kepada engkau, gitu ya. Kemudian Rasulullah sampaikan, beliau bersabda, aku suka mendengarnya dari orang lain, ya. Jadi Rasulullah suka mendengar bacaan Al-Quran dari lisan para sahabat. Ini juga buat apa namanya eh, merasakan ketentraman diri dari bacaan Al-Quran. Juga Rasulullah mentalaki, ya. Terus Rasulullah juga melakukan pendidikan kepada sahabat, ya. Mendengarkan bacaannya, itu kan yang membaca bagaimana makhrajnya, bagaimana cara bacaannya, ya, termasuk ayat yang dibacanya. Maka aku, kata sahabat ini, aku membaca surat An-Nisa uh, hingga ayat yang artinya dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ya, ini surat An-Nisa ayat 41. Jadi Rasulullah eh, membaca itu, mendengarkan itu, gitu ya. Dan kata sahabat ini, aku melihat kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air matanya. Ya, Rasulullah mendengarkan bacaan surat yang dibacakan oleh para sahabat, kemudian ini menjadi tergetar hati beliau, kemudian sampai meneteskan air mata. Ya. Ini hal-hal yang senada juga yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar dengan riwayat yang hampir sama, ya. Jadi Rasulullah suka mendengarkan bacaan dari para sahabat, ya. Maka ini juga menjadi inspirasi nih di kita, ya. Bulan Ramadan kemarin kita ada tadarus, itu yang satu membaca, yang lainnya juga menyimak mendengarkan, ya. Karena Rasulullah juga senang dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terus kapan lagi ya Rasulullah eh, mengekspresikan rasa dengan menangis, ya. Beliau juga menangis ketika eh, putri beliau wafat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil anak perempuan beliau yang hampir meninggal untuk diletakkan di pangkuan beliau. Akhirnya anak itu meninggal di pangkuan beliau hingga Ummu Aiman menjerit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa engkau menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Dia menjawab, bukankah engkau pernah menangis? Ya. Ini Ummu Aiman menyampaikan itu, ya. Bukankah engkau juga pernah menangis? Beliau bersabda, aku tidak bermaksud menangis, tetapi sebagai bentuk kasih sayang. Sungguh orang beriman selalu merasa baik atau merasa tenang dalam setiap keadaan. Ketika melihat seseorang meninggal, ia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengajaran, ya. Putra beliau juga pernah menangis ketika beliau juga pernah menangis ketika putranya, yaitu eh, Ibrahim, ya. Itu putra terakhirnya yang wafat juga masih dalam usia kandungan, ya. Ini mungkin putra beliau yang meninggal, ya, karena putra-putra Rasulullah itu meninggal masih kanak-kanak, ya. Nah, kemudian eh, Rasulullah juga menangisi ketika ada sahabat yang meninggal, di antaranya sahabat Utsman bin Maz'un, ya. Utsman bin Maz'un ini salah seorang sahabat as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un yang telah meninggal. Sementara beliau menangis, kedua mata beliau berlinang air mata, ya. Ekspresi kesedihan atas wafatnya sahabat, ya, termasuk dalam peristiwa perang Uhud ketika 70 syuhada, 70 orang sahabat wafat di peristiwa perang Uhud. Jadi Rasulullah menangis, ya, saat sholat, saat mendengarkan ayat-ayat Rabbani, saat ada sahabat yang wafat, gitu ya. Ada eh, keluarganya yang meninggal, ya, termasuk. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah menangis ketika datang ke pemakaman. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anha, meriwayatkan kami menyaksikan pemakaman anak perempuan Rasulullah sedangkan beliau duduk di samping kuburan sambil menangis. Lalu beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang tidak melakukan hubungan seksual tadi malam? Maka kemudian Abu Tolha menjawab, aku. Beliau berkata, turunlah ke liang lahat, ia pun turun ke dalam kuburan. Jadi eh, ini ada ini juga, ya, ada hadis tentang siapa yang
meletakkan kuburan di pemakaman gitu ya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, wafatnya salah seorang sahabat, salah seorang putra beliau, yaitu ini disampaikan juga dengan hadis dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ketika meriwayatkan pada suatu hari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana matahari. Nah, ini juga pelajaran dan pengajaran buat kita itu ya, bahwa tentang fenomena alam ya tidak dicocokologi itu ya, tidak disambung-sambungkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu ya. Nah, beliau Rasulullah pada masa Rasulullah itu pada terjadi eh, gerhana matahari. Maka beliau berdiri untuk melaksanakan sholat cukup lama gitu ya, hingga hampir tidak akan ruku gitu ya. Kemudian beliau ruku dan hampir tidak akan bangun ya, karena lamanya itu ya. Setelah itu beliau bangun dan hampir tidak akan sujud ya, karena lamanya sholat gitu ya. Kemudian beliau sujud dan hampir tidak akan bangun. Beliau berseru dan menangis seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, ya, bukankah engkau berjanji kepada hamba untuk tidak menyiksa orang-orang sementara hamba sedang bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah engkau berjanji untuk tidak menyiksa mereka yang memohon ampun kepadamu sementara kami memohon ampun kepadamu?" Ya. Usai beliau mendirikan sholat, ya, matahari terang kembali hingga beliau berdiri dan memuji Allah. Ini ekspresi ketika rasa takut, ekspresi eh, takutnya Rasulullah ya, takut terjadi suatu azab ataupun bencana musibah menimpa para sahabat gitu ya. Nah, kemudian beliau bersabda ya, kemudian Rasulullah mengingatkan, sungguh matahari dan bulan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak gerhana karena ada seseorang yang meninggal atau baru lahir. Jika matahari dan bulan mengalami gerhana, segeralah kalian menyebut asma Allah. Perbanyaklah ya. Jadi perintah Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, memperbanyak bertasbih, memuji Allah, melakukan sholat gerhana itu ya. Dan sebagai bentuk rasa takut, dan ini adalah bagian dari tanda-tanda alam itu ya. Dan ketika itu Rasulullah menjelaskan ya, tegas Rasulullah menyampaikan bahwa adanya gerhana ini bukan karena ada mati atau lahirnya seseorang. Karena waktu itu pas kebetulan putra Rasulullah yaitu Ibrahim, putra Rasulullah yang hasil dari pernikahan baginda Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, jadi Maria ini kan wanita yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis dari Mesir gitu ya, untuk kemudian diperistri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan darinya lahir seorang anak gitu ya, namanya Ibrahim ya. Ini juga sebagai bentuk cintanya Nabi kepada sang kakek itu kan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan para sahabat ya. Jadi para sahabat itu juga saling menamai anak-anak mereka dengan nama para sahabat yang lainnya gitu ya. Nama para syuhada ya, nama para nabi gitu ya. Rasulullah juga mengingatkan, oh, cintanya Rasulullah kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam sebuah kesempatan Rasulullah itu pernah ditanya juga oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dari mana kisah tentang engkau bermula?" Gitu ya. Rasulullah tidak mengatakan bahwa aku lahir dari rahim ibuku, kan begitu. Tapi Rasulullah jauh melampaui itu, menjawabnya ya, bahwa Rasulullah, aku adalah doa kakekku Ibrahim, kabar yang disampaikan oleh saudaraku Isa, dan eh, mimpi ibuku Aminah ya, yang melihat apa namanya, cahaya keluar dari perutnya menerangi eh, antara apa namanya, menerangi alam ini gitu ya, menerangi Persia Romawi itu ya, seperti itu, kerajaan yang besar saat itu. Nah, ini Rasulullah mengingatkan tentang kita juga ya, untuk mengenal ya, mengenang jasa orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Bahkan Rasulullah jauh memandang itu bahwa aku ini adalah doa dari kakekku Ibrahim gitu ya.
Ini juga jadi inspirasi. Kemudian nama Ibrahim dijadikan sebagai nama putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam peristiwa ini ya karena tadi Rasulullah eh, mengingatkan sahabat jangan sampai tergelincir kepada kemusyrikan gitu ya. Karena atas wafatnya putra beliau ya. Jangan karena ada selentingan yang mengatakan oh ini eh, wafatnya putra Rasul sampai terjadi gerhana ya. Rasulullah tegas mengatakan itu bahwa kita diperintahkan ketika terjadi gerhana untuk banyak menyebut nama Allah ya dan itu terjadi bukan karena wafat atau eh, lahirnya seseorang ya. Sungguh matahari dan bulan merupakan bagian dari tanda-tanda Allah ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena ada seseorang yang meninggal atau karena seseorang ada yang baru lahir ya. Jika matahari dan bulan mengalami gerhana, segeralah menyebut asma Allah itu. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Jadi banyak kesempatan ya dalam banyak kesempatan Rasulullah eh, mengekspresikan ya tentang menangis itu ya sebagai ekspresi diri gitu ya. Dan tadi juga di awal disampaikan bahwa ini juga buat keteladanan buat kita dan menjadi penyemangat ya. Uh, Ya sesuatu yang alamiah, natural gitu ya ketika menangis ya. Cuman pada momen-momen seperti apa Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk menangis? Karena tadi ternyata menangis juga punya keutamaan. Ya, yang pertama, sabda Nabi SAW, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai susu yang telah keluar atau setelah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Artinya sesuatu yang eh, proof atau sesuatu yang eh, eh, sulit terjadi ya. Artinya ini akan jadi jaminan seseorang terhindar dari neraka ketika menangis karena takut pada Allah. Dalam sabda yang lain Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu salah satunya seseorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata atau menangis. Hadis riwayat Bukhari nomor 629. Juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi eh, itu keutamaan dari menangis. Yang ketiga adalah Rasulullah juga bersabda, ada 2 buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga atau terjaga di malam hari karena menjaga peta, eh, karena menjaga khidmat ya, menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Nah, orang mata yang menangis karena takut pada Allah dan mata yang terjaga karena berjihad mempertahankan eh, jiwa kaum muslimin, mempertahankan agama ini. Jadi ini eh, hal pengalaman-pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa-peristiwa tadi kalau kita ulang lagi, kapan terjadinya Rasulullah menangis ketika sedang sholat, gitu ya, ketika mendengarkan ayat-ayat robani, ketika ada putranya atau putrinya yang meninggal dunia, ada sahabatnya yang wafat, gitu ya, dan ketika melintasi di pemakaman, gitu ya, pemakaman karena Rasulullah juga mendengar apa yang terjadi di uh, alam barzah, alam kubur itu ya. Jadi menangis yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, menangis karena takut kepada Allah ya. Menangis yang bukan karena Allah dinilai sebagai suatu kelemahan gitu ya. Namun menangis karena Allah, berharap rahmatnya, dijauhi dari murkanya, ini adalah tanda dari kekuatan iman seseorang. Dengan menangis ya, seseorang yang menangis karena Allah bukan tanda bahwa dia itu lemah, bukan tanda kelemahan. Juga ini menunjukkan tentang kekuatan iman yang ada dalam diri seseorang. Ya. Inilah yang selalu ditunjukkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Beliau bergetar hatinya jika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi yang ayat-ayat yang berisi tentang ancaman. Ya, ini eh, yang membuat hati bergetar. Beliau juga mudah tersentuh hatinya jika melihat kesulitan yang dihadapi umatnya. Ya. Bahkan menangis beliau ketika ada orang yang disiksa dalam kubur. Inilah
teladan bagi setiap muslim agar tetap ini mengasah hati untuk mudah tersentuh terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ini ya eh, kayak sinyal ataupun juga kepekaan ya, kepekaan diri ya untuk seberapa mudah tersentuh terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Memang ekspresi seorang beda-beda ya. Jika eh, yang bisa dilakukan dengan menangis, maka Rasul juga mencontohkannya. Jika demikian ya, insya Allah ya ini akan merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya ibadah. Tentu saja juga eh, menangis gitu ya. Selain tadi Rasulullah secara naluriah eh, ketika tadi berdialog dengan Ummu Aiman ya, ya ini adalah menangis sebagai bentuk kasih sayang, sebagai rasa sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ini karena sesuatu yang Rasulullah juga pernah lakukan. Orang juga kan kita curious juga nih, apa yang menjadi hikmah ataupun juga keajaiban apa dari menangis ini ya, dan air mata yang kita cucurkan ini. Sampai kemudian ada beberapa literatur yang jurnal yang mengulas tentang keajaiban menangis dan keajaiban berair mata. Ternyata pertama itu bisa membantu penglihatan mata ya. Air mata ternyata membantu penglihatan seseorang ya. Jadi bukan hanya mata itu sendiri ya, tapi cairan yang keluar dari mata ini dapat mencegah dehidrasi ya. Dan ini menjaga membran mata untuk bisa membuat penglihatan eh, tidak kabur gitu ya. Maka memang dulu waktu saya sempat jualan obat tetes mata, ada yang memang digunakan untuk melumasi mata itu ya. Ya, selain untuk mengobati mata merah, ternyata ada juga untuk mata kering gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ternyata air mata yang keluar dari kita itu juga membantu untuk mencegah dehidrasi pada membran mata yang bisa membuat penglihatan menjadi kabur gitu ya. Sehingga ini mencegahnya itu kan ya. Satu itu ya. Yang kedua, air mata ya. Ini kita sebenarnya nggak perlu obat tetes mata ya. Cukup air mata karena air mata ini juga berfungsi sebagai antibakteri alami ya. Nah, di dalam air mata ada riset yang mengatakan bahwa itu terkandung cairan yang disebut dengan lisosom yang dapat membunuh 90 sampai 95% bakteri yang tertinggal dari mungkin habis kucek-kucek mata, mungkin bakteri yang nempel di keyboard laptop gitu ya, atau di pegangan tangga atau ketika bersin dan tempat-tempat yang mengandung bakteri. Itu dapat membunuh sekitar 90 sampai 90% hanya dalam 5 menit ya dari ulasan dari air mata itu sendiri. Yang ketiga, air mata juga punya fungsi untuk meningkatkan mood ya. Seseorang yang menangis ini bisa menurunkan level depresi ya karena dengan menangis ya mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi ya itu mengandung 24% protein albumin katanya. Ini dari salah satu jurnal yang ini katanya berfungsi atau berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibandingkan air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Nah, kemudian manfaat ilmiahnya lagi adalah bahwa air mata ini mengeluarkan racun. Seorang ahli biokimia, William Frey, telah melakukan beberapa studi tentang air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Namun, jangan salah, keluarnya air mata yang beracun itu menandakan bahwa ia membawa racun dari dalam tubuh dan mengeluarkannya lewat mata, ya, sebagai bentuk dari detoksi ya, detoksi diri, mengeluarkan racun. Ya. Yang kelima, tentu ekspresi diri ya, mengurangi stress level ya. Bagaimana menangis bisa mengurangi stres. Ya, air mata ternyata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh, yaitu endorfin, leusin, enkapalin, dan prolaktin. Ini hasil jurnalnya.
Selain menurunkan level stres, air mata juga membantu melawan penyakit-penyakit yang disebabkan stres seperti tekanan darah tinggi. Nah, ini ternyata ada banyak manfaatnya ya. Apa yang eh, terjadi mungkin sesuatu yang mungkin terjadi pada diri kita ya. Ternyata Rasulullah juga eh, me- mencontohkan kepada kita ya kalau ketika sedang eh, ada hal yang namanya tadi menguras emosi gitu ya. Rasulullah menangis ya ketika kehilangan eh, orang yang beliau cintai, beliau menangis, tapi bukan menjerit-jerit, tapi menangis ya, mengeluarkan air mata dengan sesegukan. Tapi yang beliau sering lakukan terjadi pada diri beliau adalah tangisan beliau, tangisan kerinduan, tangisan kecintaan dan keagungan yang menemani rasa khawatir dan takut ketika beliau mendengar ayat-ayat Robbani ya. Ini juga jadi pengajaran buat kita tentang mentadaburi ya uh, ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Membaca mentadaburi Al-Quran ya sampai kemudian merasakan rasa takut ya, takut akan azab neraka ya, takut akan siksaan dan takut atas amal-amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, beliau menangis ya. Dalam kesempatan sholat juga beliau menangis ya. Karena ternyata tadi baik secara eh, riset jurnal ternyata air mata yang keluar dari kita tuh ada beberapa faedahnya ternyata. Selain tadi keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih utama ya, yang akan eh, menjadi sinyalemen gitu ya. Kita eh, sinyalemen terhadap eh, kelembutan hati seorang gitu ya. Selain juga untuk eh, keyakinan kita bahwa Nabi menyampaikan bahwa menangis itu punya banyak keutamaan ya. Termasuk tadi ya, ada 3 hadis ya bahwa tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena rasa takut, kemudian seseorang yang mengingat Allah di kala sendirian hingga kedua matanya mengalirkan air mata, ya itu adalah orang yang dapat naungan ya ketika tidak ada naungan di hari akhir nanti ya. Termasuk ada 2 buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu yang menangis karena merasa takut pada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau kita melihat lebih detail gitu ya hal-hal yang terjadi pada diri Rasulullah ya, tentu banyak sekali hikmahnya gitu ya. Tapi sekali lagi apa yang kita lakukan kita contoh eh, sunnah-sunnah Nabi gitu ya, itu pastinya adalah sebagai bentuk rasa cinta, rasa keimanan kita kepada beliau gitu ya. Tentang nanti banyak riset yang mendukung. Oh, ternyata kayak kemarin kita sempat kaji ya. Oh, ternyata makan dengan tangan kanan itu ada faedahnya baik dari sisi sains dan sebagainya. Itu hanya me- itu pendukung ya, tapi bukan karena itu ya, bukan karena karena setelah ada sains kita kemudian menjalankannya. Ini buat refleksi buat kita semua ya. Misalnya ketika kita diperintahkan oleh Nabi, makanlah dengan tangan kananmu ya. Jangan makan dengan tangan kiri ya. Duduk makan dan minum sambil duduk ya. Bukan dengan sambil berdiri apalagi sambil jalan-jalan ya, itu perintah Nabi jelas ya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan, kita imani dan kita lakukan gitu ya. Perkara kemudian ada sains yang menunjukkan jangan sampai kita baru mau ngikuti sunnah Nabi karena sudah ada sainsnya ya. Jadi ini yang eh, tidak demikian itu ya. Tapi kita lakukan sunnah-sunnah Nabi itu karena kita memang beriman apapun yang dicontohkan Nabi pasti ada kebaikan untuk kita dan kita ingin ittiba ya, ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pagi hari ini hal yang sederhana mungkin tentang kapan sih saat-saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, gitu kan ya. Peristiwa-peristiwa apa beliau menangis dan kita tadi dapati baik dari sisi uh, keutamaannya ya, kapan-kapannya dan termasuk juga dukungan dari riset jurnal ilmiah tentang manfaat air mata yang kita keluarkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan informasi atau diskusi dipersilakan.
Baik, cekap ya. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kesempatannya, kebersamaannya, untuk bisa belajar bersama. Mari kita cukupkan ngaji kita pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Wala illa ila anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa